Kami percaya Tuhan, apapun yang kami punya, kami persembahkan seluruhnya kepadamu. Inilah kami Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Katakan, I love you Jesus. Mungkin kita saat-saat ini ada yang kering, penuh ketakutan, merasa terintimidasi, apapun itu. Setiap pergumulan silih berganti, datang kembali. Tapi kita taruh semuanya beban kita. Taruh semua kesakitan kita. Taruh semuanya pikiran-pikiran yang tidak mengenakan. Hanya katakan, Tuhan Yesus, I love you Lord. Katakan, Jesus, kami cinta Engkau lebih dari segalanya. Apakah kita semuanya sudah mencintai Tuhan lebih dari segalanya? Jangan sampai kita yang sudah dipilih, yang sudah dipanggil, akhirnya paling terbelakang. Tuhan Yesus, kami tidak mau itu Tuhan. Kami tidak mau sia-sia dalam pelayanan kami. Biarlah kami memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan. Thank you Lord. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Karena salib-Mu Tuhan kami menang. Karena salib-Mu Tuhan kami sudah disembuhkan. Karena salib-Mu Tuhan kami sudah dilepaskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kami, tapi oleh Roh-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Kiralama syakaralama yaralama. Terima kasih Tuhan, Allah yang kuasa, Allah yang penuh berkuasa, Allah yang ajaib. Kami percaya Tuhan, mujizat itu nyata di dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Kiralama syakaralama yaralama. Kiralama syakaralama yaralama yaralama yaralama. Kunaralama syakataka yaralama syandaralama yaralama yaralama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup, kami menang. Haleluya, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup kami. Hanya Engkau yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami rindu Tuhan, Engkau berbicara di dalam kehidupan kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami ketajaman telinga seorang murid untuk menerima setiap petunjuk serta tuntunan-Mu di dalam hidup kami. Biar pengetahuan hamba-Mu Tuhan, Pastor Cindy Tuhan, apa yang setiap difirmankan dapat menerobos dalam kehidupan kami. Menjadi cermin juga Tuhan bagi setiap firman-firman-Mu. Engkau pakai Tuhan, Pastor Cindy. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada Pastor Cindy. Terima kasih. Shalom. Shalom semua. Shalom Bu. Ya, Shalom, Shalom Pastor. Ibu. thank you ya Bu Mailan untuk membawa kita masuk berjumpa dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Kita percaya bahwa Tuhan bertata di atas pujian penyembahan yang ada. Dan saya percaya setiap pribadi kita yang mengikuti, semua karena anugerah Tuhan kita bisa melalui dan bisa taat dan setia.
Mari saat ini kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengulas, saya tidak ada PowerPoint, tapi Tuhan tunjukkan beberapa poin. Jadi dari Matius 22, judulnya adalah bicara tentang perjamuan kawin, sebuah perumpamaan yang luar biasa yang datang dari hati Tuhan. Ini perumpamaan ini sebenarnya memiliki trilogi, ini trilogi yang ketiga gitu ya, dari perjamuan kawin ini tentang jadi ada 3 perumpamaan yang Tuhan bawakan, tetapi ini yang bagian ketiganya. Sesuatu yang penting ketika diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini bicara tentang sebuah undangan yang ada 4 gambaran yang perlu kita ketahui bersama di dalam Matius 22. Yang pertama adalah perumpamaan ini bicara tentang bicara tentang sebentar ya. Ya. Jadi bicara tentang sebuah kebenaran tentang kerajaan surga, di mana kita belajar tentang undangan dari keselamatan daripada Tuhan. Yang pertama adalah ketika diundang ke dalam sebuah perjamuan, siapakah yang mengundang? Di situ dituliskan sebagai undangan seorang raja. Raja yang mengundang, yang mengutus utusannya untuk berkata, menyampaikan undangannya ini. Namun sayangnya adalah orang-orang mengabaikan. Jadi gambaran pertama adalah kerajaan surga ini bicara tentang pesta, sebuah pesta pernikahan, di mana di dalam pesta pernikahan kalau adat Yahudi itu, adat Timur, khususnya Yahudi, ini bicara tentang sebuah pesta yang tidak seperti kita cuma 1 hari, tetapi ini bisa berhari-hari lamanya, karena di sana ada interaksi antara yang mengundang dengan orang yang diundang. Dan di situ diinginkan adalah sebuah komunikasi atau sebuah hubungan antara seorang raja di sini dengan orang-orang yang diundangnya, supaya terjadi komunikasi yang lebih akrab dan lebih dekat lagi. Namun di sini orang-orang mengabaikan dan orang berpikir bahwa undangan dari seorang raja tidaklah penting. Mereka mengatakan berbagai macam alasan, kita tahu dari apa yang kita baca. Ada yang mengatakan bahwa aku baru membeli rumah, aku baru membeli ternak, aku baru menikah dan sebagainya. Dan berbagai alasan yang diutarakan menggambarkan betapa orang-orang yang menerima undangan tersebut tidak memahami pentingnya sebuah komunikasi atau sebuah undangan keakraban, di mana raja sendiri akan membuka hatinya, dan di sana mereka juga akan menikmati keindahan kebersamaan, sukacita bersama dengan raja. Pertanyaan Tuhan kepada kita semua adalah, apakah kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan setiap kali kita datang berkumpul, berdoa? Adakah kita sama-sama mengatakan supaya Tuhan yang mengundang kita adalah Tuhan yang ingin berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, namun aku Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan dosamu yang merah itu menjadi putih seperti salju. Responnya tentunya kita perlu datang dan hadir. Dan undangan ini justru menunjukkan siapa orang-orang yang diundang. Ini bicara tentang jati diri manusia yang notabene diciptakan Tuhan, namun banyak tidak membutuhkan kehadiran Tuhan. Kalau kita bisa beribadah, bisa datang kepada Tuhan, saya percaya itu karena kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan setiap kita, yang memanggil kita untuk bisa sama-sama menikmati kebersamaan dengan Tuhan, seperti memuji, menyembah, menyadari betapa pentingnya komunikasi, hubungan yang akrab antara kita dengan Tuhan, karena kita menyadari siapa kita, identitas kita. Dulu aku mengalami hidup di dalam lumpur dosa, karena tidak ada satupun kita yang
Paulus katakan memiliki lagi kemuliaan Allah sejak dosa asal itu masuk. Semua orang telah berdosa, semua telah kehilangan kemuliaan Allah dan semua tidak ada yang benar. Namun di sini ditunjukkan bahwa orang-orang lebih suka dengan caranya sendiri, bukan cara Tuhan. Ketika undangan itu datang, ada dua respon yang terjadi dalam kehidupan. Yang pertama adalah menerima, yang kedua adalah menolak. Banyak orang menolak dengan berbagai alasan. Semua menganggap bahwa Tuhan tidak penting. Yang paling penting adalah cara mereka, cara hidup mereka. Tapi undangan itu terus berlangsung sampai hari ini. Satu saat pintu anugerah itu akan tertutup, dan maukah kita, Roh Kudus mengingatkan, maukah kita menjangkau begitu banyak orang yang masih menolak, yang masih berkata tidak kepada cara-cara Tuhan? Maukah kita memiliki hati seperti Tuhan sendiri yang berkata, kalau gitu pergi ke jalan-jalan, pergi ke banyak tempat, pergi dan nyatakan undangan ini. Ini bicara tentang gambaran bahwa keselamatan awal mulanya diberikan kepada umat kesayangan Tuhan, yaitu kepada umat Israel. Tetapi banyak dari mereka menolak, karena itu pintu terbuka kepada bangsa-bangsa yang lain. Semua karena anugerahnya kita bisa ada menikmati kekayaan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sehingga masuk yang kedua, bukan karena kita yang layak, tapi karena anugerah Tuhan. Di sini dikatakan, akhirnya Tuhan mengatakan, pergilah ke pinggir-pinggir jalan, pergilah kepada mereka yang miskin, yang menyadari bahwa banyak orang yang di pinggir jalan tidak memiliki apapun. Mereka sadar bahwa mereka nggak layak untuk datang ke pesta. Dan itu juga yang harusnya ada dalam hidup kita. Seharusnya aku tidak layak untuk datang ke sebuah perjamuan, untuk hadir ke sebuah pesta ini. Tetapi di sini Allah itu mengundang dan menyebarkan undangannya ke perjamuan ini karena bukan kelayakan kita, tetapi anugerah. Ketika pintu anugerah itu dibukakan, mari kita mau gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, menggunakan setiap waktu yang ada untuk teman-teman kita, untuk rekan-rekan kita, baik itu yang ada di masa lalu kita, yang mungkin teman sekolah, teman kerja pada saat ini, apapun yang kita kerjakan, mungkin kita yang memiliki karyawan, mungkin juga atasan kita, mungkin juga rekan-rekan kolega, mungkin juga bahkan rekan dalam pelayanan yang telah terhilang. Dan itulah undangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, untuk kita sama-sama bisa menikmati. Mereka nggak mungkin masuk tanpa undangan itu, tetapi karena anugerah mereka bisa masuk. Tapi gambaran yang ketiga di situ yang menarik adalah ketika mereka masuk dan raja mulai datang melihat suasana dan hadir di pesta itu. Raja menemukan banyak dari mereka tidak mengenakan pakaian. Pakaian yang dikatakan sebagai pakaian yang seharusnya digunakan. Dan yang ketiga ini adalah sebuah gambaran bagaimana kita yang harusnya diundang oleh Tuhan tidak lagi menggunakan cara-cara kita, tapi cara-caranya Tuhan. Ketika kita menerima undangan, kita tidak menerima undangan menyadari bahwa memang aku layak, tetapi justru menyadari bahwa aku tidak layak, aku tidak pantas, tapi aku harus datang dengan kelayakan, yaitu dengan anugerah Tuhan, dengan darah Yesus yang menguduskan kehidupan kita. Pakaian ini mengacu kepada apa yang Yesaya katakan, bicara tentang jubah kebenaran, jubah pujian. Ketika orang-orang tidak mengenakan jubah kebenaran dan jubah pujian karena darah Yesus, waktu Tuhan mengundang, memang kita ada dalam keadaan berdosa, tapi ketika kita datang, di sini bicara tentang baju kebenaran daripada kasih Kristus yang menyucikan kita. Maukah kita mengenakan baju kebenaran, bukan kebenarannya kita, tapi kebenaran Tuhan. Karena Tuhan yang menyucikan kita dari segala dosa. Tuhan mau supaya kita menyadari prinsip
yang paling utama di antara segala sesuatunya. Kita bisa menjadi umat dalam kerajaan Tuhan bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Dan semua karena Tuhan yang penuh dengan anugerah dan kasih kemurahan-Nya menyebabkan kita hidup. Dikatakan dalam pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kita. Dan yang terakhir adalah bicara, gambaran ini adalah Tuhan yang berdaulat begitu penuh dengan kasih sayang, tak penuh dengan anugerah, tapi di satu sisi ketika melihat orang-orang yang sudah datang, tetapi mereka datang dengan sembarangan sikapnya, dengan memiliki cara sendiri dan tidak menggunakan cara Tuhan, memiliki kedaulatan karena kita percaya satu saat Tuhan datang, bukan lagi dikatakan seperti awal kedatangannya, bayi yang tidak berdaya. Tetapi yang kedua kali ini datang adalah sebagai raja. Dituliskan di atas pahanya itu Tuhan dari segala Tuhan, the Lord of Lords, dan the King of all Kings. Jadi raja di atas segala raja, dan Tuhan itu datang dengan membawa penghakiman bersama bala tentara, malaikat surgawi, dan orang-orang kudus dikatakan. Jadi kedatangan yang kedua itu tidak main-main. Itu bicara tentang sesuatu di mana apa sih yang kita kerjakan selama kita ada. Itu sebabnya di situ muncul ayat yang mungkin menjadi seringkali dikutip oleh banyak orang. Di sini dituliskan bagaimana Tuhan itu datang dengan cara-cara ajaib, dan di situ dituliskan tentang banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ayat yang ke-14. Sekali lagi, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Melalui ini Tuhan sedang mengingatkan Dia adalah Allah yang penuh kasih, tapi di satu sisi adalah Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta, dan Dia berdaulat, Dia berkuasa, dan Tuhan mau mengatakan, aku yang memilih, bukan kamu yang memilih, aku yang memilih. Dan kalau kita dipilih Tuhan, betapa bersyukurnya kita masuk dalam bilangan itu. Dipilih bukan karena kita layak, tapi dipilih karena kita mau memberikan respon juga. Jadi pilihan ini sesuatu yang luar biasa harus kita berikan dalam kehidupan kita untuk menghormati dan mengisi hidup kita dengan waktu-waktu di bumi ini sebagai pengelola yang cakap, sebagai orang yang bisa mengerti membawa kembali seluruh talenta, keahlian, skill kita, waktu kita, tenaga kita, dan bahkan karunia yang Tuhan titipkan, bawa kembali kepada Tuhan. Dan kita mau dipandang sebagai orang yang setia. Jadi saya nggak janjian sama Ibu Melan yang tadi, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Biarlah kita didapati sebagai orang yang tetap setia. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sampai akhir kita hidup, biarlah dari mulut Tuhan sendiri yang mengatakan, sabaslah engkau hai hamba yang setia. Mungkin waktu kita menutup mata, kita nggak bisa dengar orang-orang berbicara tentang kita. Karena orang yang mati, benar-benar sudah mati ya. Diganggu juga, dipencet juga dia tidak marah. Pertanyaan Tuhan pada kita, masihkah kita dipimpin oleh kedagingan atau dipimpin oleh Roh Tuhan? Kalau dipimpin oleh Roh Tuhan, segala sesuatu yang lain itu kita anggap bahwa itu adalah kesia-siaan, tetapi Tuhan yang terutama di atas yang segala sesuatunya. Biarlah kita mau menjaga kehidupan kita kudus, dan kita mau menjadi orang-orang yang setia mengiring Tuhan. 4 gambaran ini menjadi gambaran di mana kita diingatkan oleh Tuhan. Dan saya ingin tutup bahwa satu saat ada seorang yang bernama Stuart Carroll Hamblin. Carroll Stuart Hamblin ini adalah seorang penyair dan seorang penyiar radio yang terkenal. Dia hidup di tahun 1908 sampai 1989. Dia ada di masa jaya-jayanya Elvis dan The Beatles dan lain-lain. Jadi dia adalah, karena pada masa itu TV itu barang yang begitu mahal dan belum semua punya TV, jadi radio yang orang dengarkan.
dan dia terkenal dan dia juga seorang stand up komedi yang sangat luar biasa sehingga dia menguasai pangsa masyarakat pada saat itu khususnya di Hollywood. Karena dia begitu terkenal dan dia menjadi begitu kaya, tapi dia menggunakan cara hidupnya itu tidak dengan baik sehingga dia menggunakannya dengan wanita, seks bebas, drugs, obat-obatan, alkohol. Jadi karena itu dia makin terikat dengan kebiasaan buruk. Singkatnya dia sampai mengatakan waktu itu muncul penginjil muda namanya Billy Graham. Dia mengatakan pada teman-temannya, kasihan sekali orang ini karena dia mengatakan tentang Kristus. Dia seorang Kristen, tapi dia tidak punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Lahir Kristen dari keluarga Kristen, tapi hidupnya digunakan dengan cara-cara sendiri. Yang tadi saya utarakan, tidak menggunakan cara-cara Tuhan, tapi cara-cara sendiri. Akibatnya hidup dia makin lama makin terpuruk. Tapi satu saat dalam hidupnya ketika dia menggunakan semua hal-hal tadi, dia mengalami kekosongan dalam dirinya yang menyebabkan dia kebingungan. Aku sudah melakukan semua ini, ternyata kenikmatan dunia ini hanya membawa aku kepada satu jurang, yaitu kekosongan dalam diriku. Lalu dia mendengarkan kata-kata daripada penginjil muda ini, dan dia yang tadinya menghina, dia akhirnya didorong Tuhan datang ke tempat di mana KKR, tujuan utamanya tadinya untuk mempermalukan si penginjil muda. Tapi waktu dia mendengarkan, dia melihat suara Tuhan itu menusuk hatinya. Dan untuk itu dua respon tadi, dia melakukan adalah menolak. Dia menolak undangan Tuhan untuk datang, dan dia pergi lagi kepada hal-hal tersebut. Sampai di satu titik, hari itu adalah hari di mana dia begitu merasa depresi dan kosong. Karena dia menolak undangan Tuhan, dia merasa kosong. Dan akhirnya dia memilih, sebelum dia mengakhiri dirinya, dia datang ke tempat di mana penginjil muda ini ada, di sebuah hotel. Untuk KKR berikutnya yang sedang beristirahat, dia gedor pintunya, dia katakan, tolong saya, penginjil muda ini tahu siapa yang ada di depannya, karena melihat ada di ujung belakang pada saat itu. Lalu mengatakan seperti, kamu harus ketemu Kristus, saya tidak bisa melakukan apapun, saya hanya manusia biasa, hanya Kristus yang bisa mengisi kehidupanmu. Dia nangis minta tolong, dia bilang, tolong saya, tolong saya. Hari itu dia berlutut dan mengatakan, Yesus masuk dalam hidupku. Dia menerima undangan itu dan dia datang. Hari ini Tuhan juga mengundang. Undangan keselamatan itu membutuhkan dua respon. Dia memilih respon kedua-duanya. Yang pertama, respon yang salah dan menuju kepada kebinasaan dan menuju kepada kekosongan. Tapi akhirnya dia memilih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan dia tinggalkan semuanya, akibatnya teman-temannya tanya. Dia juga seorang penyanyi, penulis lagu juga. Teman-temannya bilang, kok kamu jadi nggak asik lagi? Kamu nggak mau minum, kamu nggak mau main perempuan, kamu nggak mau ngedrugs. Dia bilang, kalian nggak ngerti apa yang saya alami. Waktu kalian pulang saya mengalami kekosongan, tidak ada kenikmatan yang bisa tinggal selamanya. Kenikmatan kedagingan itu hanya sesaat. Ketika dia tinggalkan semua, Hollywood membuang dia. Akibatnya dia mengalami kehancuran. Tapi dia nggak peduli. Teman-teman yang lain bilang, tulis lagu lagi. Lalu dia tulis lagu ini. It is no secret what God can do. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Itu lagunya. Itu menjadi lagu yang populer sehingga kalangan Injili itu membawa. Satu saat seorang penginjil muda yang lain, dia membawa obat-obatan membantu orang-orang yang susah di Amerika Latin. Dia naikkan pujian ini karena perjalanan begitu jauh dan mobilnya tiba-tiba berhenti di satu tempat. Dia harus jalan masuk di pinggir hutan. Itu ada sebuah desa, ada dua orang bertengkar, yang satu menusuk yang lain, yang satu menembak kaki yang lain.
Karena itu dia berhenti sesaat, dia tolong, dia leraikan karena dia sadar siapa dia sebagai juru damai. Mengikut Kristus, menerima undangan Kristus, dia sadar dia harus menolong dua orang yang bertengkar ini. Walaupun nyawa taruhannya. Setelah dilerai, dua-duanya bisa berdamai, yang satu diobati luka dari tembakan, yang satu tusukan. Dua-duanya disembuhkan waktu melihat tas terbuka, mereka melihat begitu banyak obat-obatan, dan yang satu karena dia ngangkat ini, ngelihat ada uang di dalamnya. Lalu orang yang telah ditolong ini melihat dan mengatakan terima kasih, dia pergi masuk ke tengah hutan. Di tengah hutan itu tiba-tiba dia harus berhenti karena kelelahan. Tapi dua orang yang ditolong ini ternyata bilang ini, ayo kita curi. Mereka jadi baik dan mereka bilang, ayo kita curi, saya lihat tadi ada uang, iya saya lihat ada obat-obatan, ayo kita jual obatnya, nanti waktu dia tidur kita bunuh aja orang ini. Dan waktu mereka mau melakukan itu, mereka kaget karena ada 26 orang yang berkeliling menjaga kehidupan orang ini. Dan dia begitu kaget karena dia tahu ini cuma satu orang. Orang ini lalu besok paginya, jadi dia nggak berani nyerang. Dia tunggu sampai keesokan harinya karena mereka terperanjat. Kenapa tiba-tiba muncul 26 orang yang begitu tinggi-tinggi dan membawa senjata besar. Dia sampai akhirnya penginjil ini sampai ke kota itu mengantar uang dan juga obat-obatan. Lalu dia kembali lagi karena mobilnya kan ada di sisi desa satunya. Dan dia kembali lagi ketemu dua orang ini. Dua orang ini berlutut dan bilang, apa sih yang menjadi rahasiamu? Saya ingin mengaku bahwa engkau telah berbuat baik, tapi aku ingin membunuhmu dan ingin mengambil obat dan juga uang. Apa rahasianya? Kenapa ada orang-orang bersenjata? Sekarang kemana orang-orang bersenjata itu? Dia bilang, orang-orang bersenjata yang mana? Tapi tiba-tiba dia ingat waktu di desa lain, masa itu belum ada handphone kan, baru telepon biasa aja. Di desa yang dimana dia tuju, orang yang mengutus dia dari gereja itu bertanya, sudah sampaikah? Dia bilang sudah. Lalu dia bilang semua baik-baik. Dia katakan iya semua baik-baik. Adakah sesuatu? Tidak ada, karena dia merasa semuanya oke. Tapi orang itu bilang, tapi kami berdoa terus sepanjang engkau pergi, dan di satu jam itu kami merasa kamu seperti mengalami satu kelelahan dan satu tekanan, sehingga kami berdoa dan kami utus orang-orang untuk kirim doa berantai. Ada yang berdoa berantai, ada yang berdoa kumpul. Dan ketika kami berdoa, kami merasa tekanan. Lalu setelah kami berdoa bersama, itu tekanannya lepas. Pastinya ada yang terjadi. Lalu dia tanya, memangnya kenapa? Jumlah kami adalah 26 orang. Dia ingat itu. 26 orang itu adalah orang yang berdoa. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita kerjakan saat ini, doa kita berarti. Mari kita mau terus setia kepada Tuhan. Tuhan kita mendengar doa-doa kita. Apa yang terjadi malam itu sebelum dia tertidur, dia nyanyikan itu. Lagu itu yang waktu itu sedang mendunia. Tak tersembunyi kuasa Allah. Dia tahu kuasa Allah itu tidak tersembunyi. Orang semua ditolong termasuk kita. Dan itu pernyataan iman yang menopang para penginjil pada masa itu. Stuart Hamblen adalah salah satu contoh di mana ia memakai dirinya. Dulu dia terpuruk, dulu dia hancur, tapi dia datang pada pribadi yang tepat. Mari terima undangan Tuhan dan terus hidup kudus bersama dengan Tuhan yang memampukan kita. Puji nama Tuhan, saya serahkan kepada yang bertugas. Amin. Terima kasih, Pastor Cindy, untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kita untuk tetap hidup kudus dan setia dan hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Terima kasih, Pastor Cindy, dan terima kasih juga Bu Melan telah memimpin kita masuk dalam pujian dan persembahan pada Tuhan. Kiranya semua pujian yang dinaikkan menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kita mau sehati, sepakat berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan
untuk anugerah-Mu yang tidak henti-hentinya dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah dan powerful, yang kami masih diberi kesempatan untuk mendengar dan diingatkan supaya hidup berkenan dan hidup seturut kehendak-Mu dan dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, saat ini kami sehati dan sepakat berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, negara yang sangat Engkau kasihi dan berkati. Tuhan, kami mohon berilah hikmat kepada pemerintah agar pengelolaan utang negara dapat dilakukan dengan baik, antara lain untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pembangunan manusia Indonesia, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain. Kami juga berdoa, ya Tuhan, beri hikmat kepada pemerintah agar dapat memanfaatkan utang negara secara produktif, efektif, dan yang beresiko rendah, sehingga tidak menjadi beban berat bagi generasi mendatang. Dan jangan sampai masuk dalam jebakan utang meskipun masih di bawah ambang batas 60% dari produk domestik bruto. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar Polri mampu melaksanakan visi dan misinya dengan benar dan mampu menjaga dan mengawal keberagaman untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan potensi generasi muda yang akan memimpin Indonesia di masa depan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mampukanlah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional untuk membenahi 3 masalah utama, yaitu pertanahan dan menindak tegas oknum yang terlibat dalam hal sertifikat tanah milik rakyat, serta konflik agraria dan tata ruang ibu kota negara. Tuhan, banyak rakyat yang dirugikan dalam masalah tanah Tuhan. Mereka susah payah membeli tanah, tetapi akhirnya mereka tidak dapat memiliki karena ada oknum-oknum yang menyalahgunakan hak sehingga hak yang sebenarnya dimiliki tetapi dipindahkan kepada orang lain. Tuhan, Engkau campur tangan, biarlah pejabat di agraria mereka diberi hati yang takut akan Tuhan dan benar-benar melaksanakan tugas untuk kepentingan rakyat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah SMP dan SMA yang tidak mampu meneruskan sekolah lagi Tuhan, karena uang pangkal dan biaya SPP dan biaya lainnya yang sangat mahal. Selama pandemi banyak anak-anak yang kehilangan orang tua Tuhan. Banyak juga orang tuanya yang tidak dapat pekerjaan lagi ataupun gagal dalam usahanya. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada anak-anak yang kerinduannya untuk bisa tetap sekolah di sekolah Kristen. Melalui gereja, yayasan sekolah, atau para donatur, mereka diperhatikan, mereka dibantu. Sehingga sebagai tunas muda mereka mendapat pendidikan yang layak. Terima kasih Tuhan, berkati mereka Tuhan, kasihanilah mereka Tuhan. Kami bersyukur atas semua anugerah, semua kebaikan yang Tuhan berikan di hidup kami. Kami percaya dan yakin setiap pergumulan yang ada di dalam hidup masing-masing kami, Tuhan, kami berjalan bersama Tuhan, kami sanggup melewatinya. Terima kasih Tuhan. Kami selalu percaya Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Ibu Deborah Rista. Terima kasih buat Bu Melan, bahkan terutama buat Pastor Cindy. Ya pagi ini kembali
kita diingatkan melalui Pastor Cindy bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, saya tadi ada beberapa poin yang saya dapatkan ya, di mana pintu anugerah Tuhan tidak selamanya dibuka. Ya, hari ini masih dibuka. Oleh karena itu, mari kita merespon apa yang Tuhan panggil buat kita. Ya, baik itu dalam pelayanan maupun apapun pelayanan kita, respon panggilan Tuhan. Karena pada saat pintu tertutup, ya tidak ada gunanya lagi. Banyak orang yang punya alasan ya untuk menolak panggilan Tuhan. Dalam tadi kita bisa lihat di dalam ayat 18 ya, salah satu alasan yang banyak orang kita temukan adalah di mana mereka dipanggil tapi menolak karena apa? Karena harta kekayaannya banyak. Harta kekayaannya itu yang menjadikan dia menolak Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Baik, terima kasih. Tadi juga Pastor Cindy menyaksikan di mana ada 26 orang yang berdoa pada saat penginjil itu mengalami masalah. Hari ini ada 39 orang ya yang berdoa, dan saya yakin malaikat-malaikat Tuhan 39 akan datang kepada orang-orang yang kita doakan. Ya. Amin. Ya, bahkan ya kita bisa lihat bahwa mujizat itu masih ada ya sampai saat ini. Oke, baik. Kita akan doakan buat teman-teman yang perlu didoakan. Nanti saya mohon Pastor Cindy untuk mendoakan teman-teman yang akan perlu didoakan, dan nanti doa berkat akan lebih lengkap lagi kalau suami tersayangnya akan doa berkatnya itu, Pastor Andri. Ya, baik. Terima kasih Pastor Andri yang sudah hadir dan juga Pastor Arthur. Silakan Pastor Cindy. Baik, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang ada pada saat ini. Mari kita satukan hati, kita percaya doa-doa kita itu didengar oleh Tuhan. Yang pertama, kita mau berdoa buat Ibu Lena, perjalanan ke Bandung, dan juga kita mau minta supaya pokok-pokok yang lain juga kita mau serahkan pada Tuhan. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami berdoa buat Ibu Lenawati dalam perjalanan ke Bandung bersama anak pertama, dan akan kembali pada hari Minggu. Tuhan, Engkau tolong supaya Engkau menyertai, Engkau juga menolong supaya apa yang akan dilakukan di Bandung semua Tuhan buat segala sesuatunya bisa mendatangkan keberhasilan selama perjalanan. Tuhan jauhkan dari mara bahaya, dan Tuhan pimpin perjalanan ini menjadi perjalanan kemuliaan, di mana keduanya boleh sama-sama menyadari bahwa Tuhan nyata, Tuhan hidup, dan Tuhan terus menuntun kehidupan mereka, dan mereka bisa mengalami kuasa kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati dalam perjalanan kembali, sehingga semua boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga minta ya Tuhan, supaya Engkau juga memimpin acara pemakaman Oma Suyanti pada saat ini, Oma daripada Ibu Linda. Tuhan, Engkau memberkati, berikan cuaca yang baik supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Segala sesuatu yang mereka perlukan ya Tuhan, dan segala kelancaran boleh terjadi sehingga pemakaman bisa dilakukan dengan baik, dan bahkan Tuhan menolong semua proses yang harus dilakukan secara khusus. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, baik Ibu Linda dan seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang telah menerima Oma Suyanti, kami percaya Tuhan, Engkau juga menyertai dan menuntun seluruh keluarga besar. Tidak pernah Kau tinggalkan. Tuhan ada dan menyertai, memberikan kekuatan, penghiburan dalam kehidupan setiap mereka. Kami mengucap syukur karena janji Tuhan ya dan amin. Dan kami mau membawa terus ya Tuhan kehidupan daripada Ibu Lydia Wibawa yang
merasakan sakit di bagian kaki pada hari ini ya Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau menjamah, Engkau adalah Jehovah Rafa, dan Tuhan memegang bagian yang nyeri di bagian kakinya, bagian di mana otot-ototnya terasa begitu kencang ya Tuhan. Saat ini Tuhan buat segala sesuatunya, bagian di mana dia merasa kesemutan sepanjang kakinya. Kami berdoa mematahkan segala kelemahan tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami juga menghardik segala sakit penyakit, dan dengan nama Tuhan Yesus kami percaya ada satu jamahan Tuhan menyembuhkan. Darah Yesus menguduskan seluruh keberadaan Ibu Lydia, dan oleh bilur-bilurnya maka Ibu Lydia mengalami kesembuhan, kesemutannya tidak ada lagi, dan Tuhan menolong sehingga semua kesemutan yang dia rasakan dari kemarin sehingga hari ini itu hilang dan lenyap. Tuhan menyembuhkan bagian syaraf yang mengalami gangguan-gangguan dari sekujur kakinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, angkat segala ketakutan juga, angkat segala keraguan yang ada dalam kehidupannya. Engkau tetap nyata, Engkau tetap hidup, dan Engkau menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Yevada, putri daripada Pastor Darius, yang mengalami sakit di bagian perutnya. Tuhan, Engkau ada, Engkau nyata, Engkau melihat kesetiaan dari Pastor Darius bersama dengan Ibu ya Tuhan, melayani Engkau. Hari ini kalau putrinya kalau anaknya mengalami sakit ya Tuhan Yevada, kami percaya bagian perutnya Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Satu jamahan Tuhan yang berkuasa menyembuhkan, dan kami percaya kuasa Tuhan memakai kehidupannya sehingga hidupnya dipulihkan, disembuhkan secara total oleh bilur Tuhan Yesus. Yevada sembuh dan nama Tuhan ditinggikan. Biarlah putri daripada Pastor Darius ini tidak lagi sakit di bagian perutnya. Semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuhnya sudah disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman, maka yang sakit pada saat ini baik Ibu Lydia juga Yevada mengalami kesembuhan, dan semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan Engkau jawab dengan ajaib. Engkau juga menyembuhkan, menolong dan menolong Caroline ya Tuhan, Naomi anak Ibu Aeng, tentang tesnya di UMN. Kami percaya mereka yang membutuhkan jawaban daripada Tuhan untuk sekolahnya, studinya, mereka akan mendapatkan bahwa mereka mampu dan bisa karena Tuhan. Kami percaya kalau kehendak Tuhan untuk Caroline Naomi ada di sana, kami percaya Tuhan menolong sehingga hasil tesnya boleh baik ya Tuhan, dan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan berikan dia scholarship atau beasiswa supaya dia boleh dengan nilai yang baik memuliakan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan ya dan amin. Kami berdoa untuk semua pokok doa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan Roh Kudus Engkau menyempurnakan segala doa kami karena Engkau adalah ahlinya, dan Engkau yang akan menyempurnakannya, dan kami percaya kami menerima jawaban dari doa-doa oleh karena nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami mau menerima doa berkat saat ini melalui hamba-Mu, dan baik umat yang dikasih Tuhan, kita mau bersyukur dan sekaligus menerima berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita, dan kita terima dengan sukacita pada saat ini. Umat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan memperlengkapimu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak Tuhan dan bahkan mengerjakan pekerjaan yang berkenan kepadanya. Saat ini terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin.
Terima kasih Pastor Andri, Pastor Cindy, Terima kasih semuanya. terima kasih Bu Mela, Semangat. Terima kasih Bu Mela, terima kasih Ibu Deborah, Tuhan memberkati, dan terima Mary, kasih untuk Pak Yandi, Bu Cindy, terima kasih Pastor Cindy, terima Terima kasih kasih, Pak Pastor Kendi, Oke, Darius, terima Pak kasih Arthur, Andri, memberkati, terima kasih Pastor Yus, Cindy. Yuk, Bapak terima kasih Bapak Ibu Tuhan kita buka memberkati. kameranya. Ini sesi yang terakhir ya. Nah, silakan rambutnya dibereskan gitu. Nah, Bu Heni rambutnya tolong dibereskan gitu. Nah, nah kita percayakan dia udah rapi padahal. Baik, Pak John Ferry, boleh minta tolong Pak? Baik, terima kasih Pak Kelly. Bapak Ibu, mari kita berikan senyum yang terbaik ya, karena inilah momentum yang tepat di akhir sesi kita hari ini. 1, 2, 3. Tuhan berkati. terima Oke, kasih Pak John amin. Ferry, Ya. Tuhan berkati. Ayo, Ketemu besok Terima kasih pagi semua. teman-teman. 4:45 Tuhan lewat memberkati. 55 kita Thank you selesai. semuanya. Bu Lydia Selamat sudah aktivitas, ya, selamat Tuhan berkati. olahraga juga ya. Darius, Setelah Pak olahraga rohani Darius. harus olahraga jasmani. Ya, Ya. puji Tuhan. Saya tutup ya. Tuhan berkati. Ya, Pak Andri. Sampai ketemu besok lagi. ketemu. 1, 2, 3.